kalau misalnya lagi KB atau memang belum pengen punya baby ya mendingan di luar. Pagi bun, lo pagi insomnia ya? Iya, aku insom aku. Buset, yang ada 216. Halo, pagi cantik. Halo, makasih masukannya Kak. Thanks you Kak. Ya, sama-sama. Suamiku malah suka di atas Kak. Gak apa-apa dong. Bagus dong, soalnya suaminya suka di atas atau ceweknya suka di atas. Yang penting kan komunikasi, kalian maunya posisinya gimana. Yang posisinya doggy style yuk, atau posisi cicak kawin yuk, atau apa, do it. Intinya kalian komunikasi sama pasangan kalian, hal apapun yang mau kalian lakuin di saat berhubungan badan. Komunikasi yang kayaknya aku pengen mainnya di villa deh, atau yang kayaknya aku pengen ganti gaya deh, aku pengen main di dapur deh, aku pengen main di atas genteng deh, aku main di dalam lemari yuk. Gak apa-apa, ngomong aja ngomong. Kak senyum kalau komentar aku masuk. Gak masuk. Sama kayak aku tersesat sih, nggak bisa tidur, makanya aku live TikTok biar aku nggak bete-bete banget. Kamu umur berapa ya Beb? Aku umur 23 kakak. Pagi Kak, hijrah yuk. Hayu. Durasi paling lama berapa? Apa live streaming? Paling lama? Gak tahu. Apa mau kita bikin rekor nih? Live stream. Aku tadi live stream dari jam berapa ya? Lupa aku. Live stream lagi nih. Sampai aku tidur lagi. Sampai malam. Kak paling suka posisi apa? Woman on top sama missionary, doggy style. Pokoknya semua posisi apa aja aku suka. Yang penting dua-duanya bisa terpuaskan. Istriku sukanya gaya berdiri Kak. Kenapa ya? Padahal nggak suka. Jadi istrinya suka atau enggak nih? Coba ketik dulu yang benar dengan kamu suka dengan KBBI biar aku bacain enak. Nah nanti aku bacain lagi ya. Kamu lihat dari jam 3. Iya jam 3 kali ya. Kalau baca komentar aku cium ya. Salah gimana sih? Enggak sih. Oke, udah. Durasi paling lama berapa? Apanya? Saya perhatiin ini mah ngebahas 18 plus ya. Memang tergantung kalian mau berpikirnya ini 18 plus kotor silahkan, mau berpikirnya ini 18 plus untuk sex education juga silahkan, terserah bagaimana kalian aja. Kak sekarang punya pacar nggak? Aku lagi nggak pengen pacaran. Istrinya dia suka berdiri tapi suaminya nggak suka. Iya bunda, aku ngerti, cuman aku tadi sengaja aja. Ya udah nggak apa-apa kalau istrinya berdiri dia nggak suka, kenapa gitu kan maksudnya kan. Ya mungkin kan setiap orang punya gaya favorit masing-masing, sama kayak suaminya sendiri nggak suka dengan gaya berdiri tapi istrinya suka. Suaminya sukanya missionary tapi istrinya suka berdiri. Ya tinggal komunikasi lagi, balik aja ke komunikasi. Kan aku bilang dari segala macam seks yang mau kalian atau berhubungan badan yang mau kalian lakuin, hal terpenting adalah komunikasi. Oke, kalian omongin aja ke istri kalian, sayang, honey, sweetie, my baby bolo-bolo, aku kurang suka nih gaya berdiri. Yang mau tiduran aja nggak? Atau ya udah, tapi habis ini kamu di bawah ya, atau kamu di atas ya. Oke, komunikasi. Minta nomor WA dong bun. Kak istri nggak mau dianal, gimana solusinya? Oke,
Gini loh, kalau misalnya mau bahas dalam agama, di agama sendiri anak itu nggak dibolehin ya kalau bagi yang muslim ya. Dan di kedokteran pun sebenarnya masih gimana ya, aku juga bingung sih, aku juga bukan lulusan dokter, tapi ini menurut aku ya yang aku baca-baca. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak ilmunya, kalian bisa ke YouTube atau ke Google. Ini yang aku tahu, karena kan tahu sendiri lah ya, ini yang dari aku pokoknya. Karena kan tahu sendiri itu kan tempat pup atau tempat dan kayaknya gimana gitu untuk dimasukin. Boleh aja kalau istrinya mau, dan nggak main masukin gitu aja supaya safety. Kan kita harusnya pakai kondom ya, dan juga ada bukan cairan tapi lebih ke gel yang bisa biar licin gitu, maksudnya buat licin si jalan si otong gitu, jadi nggak main langsung tusuk-tusuk aja gitu loh, kayak gitu. Dan jangan dipaksa, karena kalau misalnya dia dipaksa masuk, ini yang aku tahu, dia kan ada kulit-kulitnya nih, jalan pup itu. Nah nanti kulit-kulitnya keluar gitu kayak ambeien gitu. Nih kayak aku kasih example-nya kayak gini. Nanti dia keluar gitu kalau dipaksa. Kayak gitu. Jangan dipaksa ya. Kalau memang dia nggak suka, ya udah coba cari lubang yang lain. Lubang hidung kayak, kuping kayak. Kenapa sih mesti lubang itu gitu? Jangan dicoba. Kalau memang yang nggak mau, ya udah. Kalian ngertiin dong kenapa sih, coba tanya. Atau kalau misalnya kalian masih penasaran juga, gini aja, istrinya cari terong seukuran pipi kalian masukin di belakang secara paksa. Oke, biar tahu rasanya gimana. Jangan mintanya doang tapi kalian nggak tahu rasanya gimana. Oke. Aduh, tante, Fisya masih sekolah. Jangan bahas-bahas gitu, tante. Iya sayang, aku tuh nggak bahas-bahas gitu kok. Kak, sudah nikah ya? Udah, aku udah nikah. Tapi udah selesai pernikahannya gitu. Selamat pagi, Kak. Pagi. Bahas apa, Mbak? Mandi sana, terus kerja bersih-bersih kamar, terus kerja bersih-bersih kamar, kos, terus kerja. Aku nggak kerja, aku nggak ngekos. Aku belum tidur, gimana dong Pak? Percuma bicara orang nggak dipraktekin. Pertama kali hepsek kapan, coba ceritain. Kamu datangnya telat, aku udah ceritain tadi pagi sampai berbak-bak. Kakaknya berpengalaman banget nih, pengen belajar lebih banyak dari kakak, boleh nggak? Sok atuh, nih kan kita lagi pada belajar. Aulia Chan, ya aku pernah masukin terong Kak. Terus kenapa? Gak apa-apa lah, wajar aja, karena mungkin belum ada uang atau kesempatan buat beli dildo. Ini sama aja kan kayak dildo, selagi itu bukan benda tumpul yang membahayakan si serabi lempit di dalamnya, ya nggak apa-apa lah. Dia kan bentuknya lembut, kalau bisa kalian lapisin kondom aja gitu kalau belum sempat beli dildo mah. Tapi kalau bisa pakai dildo ya, jangan pakai terong. Panggil nama aku, panggil. Caranya mau masukin ke lubang gimana ya? Kayaknya kalau itu mah kita nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Everyone knows apa yang bakal kita lakuin ketika kita pagi sayang, nggak pakai kuntul. Kakak nggak perawan berapa? Aku udah jawab tadi di jam berapa, jam 3 subuh aku udah jawab itu.
Coba lihat koleksi dildonya. Nggak bisa karena TikTok tuh rawan untuk diblokir. Kalian tahu nggak? Upload CD aja atau bra aja atau lingerie aja tuh bisa diblokir. Sesensitif itu TikTok ya. Astagfirullah, pertanyaan bocil. Pagi sayang. Kak, titik. Ayo, kaknya apa, ayo. Dan next ada yang mau nanya lagi. Buat cewek bagian mana sih yang paling suka dimainin? Kalau pahanya besar susah masuknya ya Pak. Ya, aku bingung ya jawabnya buat cewek bagian mana yang paling suka dimainin. Karena setiap cewek kan beda-beda Pak. Kadang aku bilang misalnya, aku pribadi gitu, paling suka di pundak, di belakang leher, pundak itu aku paling suka. Tapi belum tentu di cewek lain itu suka, dan belum tentu di cewek lain itu sama tempatnya di situ gitu. Karena setiap cewek beda-beda. Makanya kenapa aku selalu bilang, ketika kalian berhubungan badan, ketika kalian pengen gitu-gitu, ya kalian harus ada komunikasi satu sama lainnya. Tanya, jangan malu untuk bertanya. Sesat nanti. Gila Kak, live-nya udah berapa jam? Nggak tahu, aku nggak keluar dari tadi. Halo Quincy, kamu udah bangun? Siaran langsung di IG aja Kak, biar bisa barbar. Mana ada di IG barbar, yang ada di report. Barbarnya di IG tuh ribet. Baperan, warganya baperan. Kak, sebenarnya ngomong itu enak apa sih? Enak. Serius. Enak kalau dalam hubungan badan. Kak, kenapa kalau dipegang atasnya suka geli banget? Terus kenapa cewek bisa keluar kalau di atas? Kak, kenapa kalau dipegang atas? Oh, atas tuh maksudnya boobs kali ya. Geli banget. Terus kenapa cewek bisa keluar kalau di atas? Oke. Aku pribadi kalau misalnya atas itu dipegang dia aja. Dan mungkin itu adalah titik ya kayak gitu-gitu kalian supaya pemanasan, berarti titiknya kalian ya udah pegangin ini gitu, pegang aku. Maksudnya gini, aku sebenarnya pengen ngomong belak-belakan tapi di TikTok tuh gampang di report gitu loh. Aku semalam juga ngomongnya bingung juga. Oke, bismillah ya, jangan ada yang report ya, awas deh. Ini sex education, ini bukan hal-hal negatif, tergantung kalian ngambilnya dari mana ilmunya. Kenapa dia bilang kan, kenapa kalau dipegang di atas itu lebih geli? Berarti itu adalah titik sentuh kalian sebelum kalian mau memasukkan serabi lempit. Kalian harus punya atau kalian harus ngelakuin yang namanya pemanasan, dan itu adalah titiknya biasanya. Kalau aku sendiri itu bukan titik aku. Nah, ini nyambung kan pertanyaan dia yang ini sama jawabannya yang tadi. Kenapa setiap cewek berbeda-beda? Ini dia titik pemanasannya adanya di bagian boobs. Aku titik pemanasannya ada di bagian pundak. Tahu? Paham meracun. Dah. Dan ada lagi, kenapa cewek bisa keluar kalau di atas? Enggak juga baby. Jadi kalau misalnya cewek itu keluar nggak mesti di atas atau nggak mesti di bawah, dimanapun cewek bisa keluar. Yang terpenting adalah apakah otong atau apakah si otong menyentuh G-spot atau enggak. Nah, mungkin ketika kamu di atas berarti si otongnya ini nyentuh G-spot kamu. G-spot kamu itu biasanya kita biasanya orang bilang awam apa ya? Orang awam bilangnya apa ya? G-spot. Bahasa Indonesia apa sih? Pokoknya G-spot itu adalah titiknya kamu pengen keluar nih. Ya udah, titiknya pas banget di situ, dan ini masuk pas banget nyentuh di situ. Makanya kamu di posisi di atas tuh lebih cepat keluar. Dan ada juga cewek yang berbaring dan sentuhan G-spotnya tepat saat dia berbaring kayak gini, kena nih
ya dia bisa lebih keluar kayak gitu. Makanya aku bilang komunikasi itu penting. Berarti si dia ini nih yang ngasih pertanyaan aku ke aku, titiknya itu di spotnya ada di atas, posisinya kayak gini. Buat pemanasannya ya udah kamu lewat boobs kayak gitu. Itu tuh kalian nggak apa-apa ngomong aja sama pasangan kalian kayak gitu, nggak apa-apa. Apalagi udah nikah ya. Ini dong pemanasan dong, dan cowoknya seharusnya ngerti tanpa harus diomongin titik di mananya si cewek tuh. Kalian seharusnya ngerti sih, nggak perlu diomongin juga, kalian harus paham. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di IG nggak kena report, iya, tapi pembahasan di IG tuh rata-rata orangnya baperan, males. Kok tumben online pagi? Aku bukan online pagi, aku belum tidur. Aku dari semalam ini online. Online kan, live streaming. Kak, emang benar wanita bisa berkeluar berkali-kali? Betul. Betul banget. Wanita normal sehari berapa kali? Normal ya? Aku normal gak ya? Sehari sekali, sehari 2 kali. Wajar-wajar sih, masih wajar. Makasih Kak udah dijawab. Sama-sama Kakak. Pentol ayam. Apa ya lagunya Keke kan? Ada lagi yang mananya? Atau ada yang gak kebaca? Maaf banget. Ditulis lagi ya. Wong Malang Kat Nyimak. Biar tahan lama hubungan badan, pola makannya dijaga, pola tidurnya dijaga, rokoknya dikurangin, olahraganya diperbanyak. Nanti dengan sendirinya tahan lama. Hongi. Virus siapa tuh? Kava Nugroho. Kalau kakak lagi pengen pelampiasannya gimana? Ya, masturbate lah. Kenapa sih? Di Indonesia sendiri tuh tabu banget sama masturbate. Padahal itu hal yang wajar. Biasa aja. Kayak sama aja kan kayak kalian coli. Aku pengen deh kayaknya yang nonton aku gitu, nonton live streaming aku. Live streaming aku kayak open minded gitu loh. Seneng aja, maksudnya open minded. Jadi ketika ada orang yang membahas kayak gini juga, kalian pikirannya udah gak kotor, kayaknya udah, oh itu kayak gini ya. Malah itu jadi pembahasan yang asik kayak gini. Itu sex education jatuhnya, bukan pikirannya kotor. Oke. Menjilat kemaluan sebelum main dianjurkan gak kok? Kamu mau bahasnya dari dokter, aku bukan dokter. Dari segi agama, aku bukan ahli agama. Ini kita bahas sebagai orang awam aja ya, orang-orang biasa. Diwajibkan atau enggak, atau dianjurkan atau enggak, ya itu terserah kamu ya suka atau enggaknya, dianya mau atau enggak gitu loh. Gak apa-apa lah, kalau dia suka dan kamu mau, do it, just do it. Apalagi ya, Kak, menurut kakak mengulum itu enak? Sama aja sih, itu bagian, bukan enak gak enak ya. Di cewek itu sebenarnya bukan enak atau gak enak ya, tapi lebih ke membantu untuk pemanasan si cowok. Dan si cowoknya itu harusnya ngerti kalau misalnya dia itu lagi dibantuin pemanasan, dan jangan malas-malas buat ngebantuin si cewek juga supaya pemanasan. Oke? Yang di tangan itu apa? Pulpen. Jadi kalau misalnya ada cewek
suka atau yang doyan atau enggak doyan, ya kita sebutlah SP lah ya. Cewek suka cewek doyan SP atau enggak, mereka bukannya doyan, mereka cuman sebenarnya be aja, cuman kayak ngebantu kalian aja. Itu jatuhnya foreplay dong buat si cowok. Tapi kadang cowok tuh suka nggak sadar cewek tuh juga butuh foreplay, sama kayak ya jatuhnya kayak ngejilat-jilat juga ya, sama kayak gitu. Cuma kalian aja lebih kayak muna, lebih kayak jijian, padahal sama-sama jijik. Tapi kenapa sih kalian tuh nggak pernah mau ngertiin cewek gitu? Karena sama aja. Kalau nembak dalam takut kak, apa solusinya? Tapi pengen nembak dalam takut, apa solusinya? Nih ya, kalau misalnya kalian mau come inside, ya udah, kalian harus persiapin satu rumah, kerjaan, tabungan kalau bisa, sama gamparan sendal orang tua. Aduh, kalian kan tahu dong kalau misalnya kalian udah ngelakuin have sex, berarti tahu resikonya. Kalian pasti gak tau lah intinya hamil atau enggak, atau kalian kena penyakit atau enggak. Resikonya itu doang. Kalian mau ngelakuin, ya kalian tanggung resikonya sendiri lah. Kalian mau keluar di dalam, ya kalian tanggung resikonya hamil atau enggak. Kalau hamil ya alhamdulillah gitu kan. Kenapa sih kalian takut-takutan gitu, kenapa? Tapi kalian penasaran kenapa? Heran gue tuh sama anak-anak zaman sekarang. Kuntul. Itu orang komen begitu biar ngapa coba? Nggak tahu, aku juga bingung. Lagi beb pagi. Sebelum berhubungan kira-kira ada apa nomor satu yang disuka sama cewek? Tolong jelaskan, makasih. Oke, aku jelasin lagi. Pemanasan. Kalau di dunia